Pada dekade 1960-an hingga 1980-an, Amerika Latin dikuasai oleh rezim-rezim militer konservatif yang inginkan jabatan melalui kudeta terhadap pemerintahan sipil. Negara-negara seperti Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, dan Uruguay menjadi saksi bagaimana militer mengendalikan negara dengan dalih menjaga stabilitas dan mencegah penyebaran ideologi komunis yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan dan kepentingan politik dan ekonomi. Lalu di bawah rezim ini itu masyarakat hidup dalam ketakutan di mana oposisi politik dibungkam, pers dikendalikan dan ribuan orang menjadi korban penyerangan paksa, penyiksaan serta eksekusi tanpa pengadilan. Dan pada waktu itu juga negara-negara Amerika Latin banyak dapat dukungan dari Amerika Serikat melalui Operasi Condor yang mana hal ini semakin memperkuat para diktator dalam mengalahkan lawan-lawan politik mereka. Pada waktu itu, sistem politik di bawah kediktatoran militer bersifat otoriter dan anti sekali dengan namanya komunis. Di mana dengan kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan junta militer. Kita ambil contoh di kedua negara seperti di Argentina pada tahun 1976 hingga 1983. Pada waktu itu dipimpin oleh Jenderal George Rafael Videla yang waktu itu menggulingkan Isabel Perón dan menjalankan proses reorganisasi nasional yang menyebabkan hilangnya lebih dari 30.000 orang nyawa yang meninggal dunia. Dan rezim ini berakhir setelah kekalahan dalam Perang Malvinas pada tahun 1982 yang menyebabkan krisis besar dan kembalinya pemerintahan sipil pada 10 Desember 1983. Lalu contoh kedua yaitu di negara Chili pada tahun 1973 hingga 1990-an. Di mana Jenderal Augusto Pinochet menggulingkan Presiden Salvador Allende dalam kudeta berdarah pada 11 September 1973 dan memerintah dengan begitu kejam atau istilahnya itu seperti pemimpin yang bertangan besi. Hingga rezim ini berakhir ketika ada referendum pada 5 Oktober 1988 yang mana Augusto dipaksa mundur oleh seluruh masyarakat sipil pada waktu itu. Jadi saya akan menggambarkan bagaimana situasi di mana suasana kepemimpinan rezim militer tidak terhadap rakyat pada waktu itu biasanya sangat menakutkan dan represif. Jadi di sini saya tidak karang-karang saya tidak bicara tentang menakut-nakuti bagaimana kepemimpinan di bawah militer, tapi yang saya baca berdasarkan dari referensi jurnal yang saya baca di kedua negara ini itu uh, suasana kepemimpinan rezim militer terhadap rakyat biasanya itu rakyat hidup dalam ketakutan akan penindakan oleh aparat militer, terus seperti penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi tanpa pengadilan. Jadi selain itu rakyat juga mengalami pembatasan dalam kebebasan, dalam hal kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan berserikat. Lalu pada waktu itu juga media massa dikontrol oleh pemerintah sehingga rakyat hanya mendapatkan informasi yang telah disensor dan dipilih oleh pemerintah. Rakyat juga rakyat juga pada waktu diawasi konstan oleh aparat militer dan intelijen sehingga rakyat merasa tidak aman dan tidak bebas. Jadi hal ini yang menyebabkan rakyat hidup dalam ketakutan dan tidak aman. Jadi hal-hal seperti ini mengganggu psikologis pada saat waktu itu negara mereka yang dikuasai oleh rezim militer. Mana ada begitu banyak penangkapan terhadap jurnalis, kebebasan pers, penyiksaan, kehilangan, serta kemiskinan. Jadi akibat dari junta militer ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan di mana ekonomi juga berdampak gitu, sehingga ekonomi turun, rakyat makin menderita kelaparan pada waktu itu. Jadi jadi tadi kita sudah ambil contoh dari negara Amerika Latin seperti Argentina dan Chile yang mana
rezim pemerintahan militer digulingkan oleh rakyat dan bagaimana cara rakyat menggulingkan pemerintahan ini atau bagaimana sistem ini hancur. Jadi rezim militer konservatif di Amerika Latin runtuh karena ada dari beberapa faktor utama seperti krisis ekonomi, di mana pada saat waktu itu inflasi yang tinggi, utang luar negeri membengkak, dan ketimpangan sosial yang parah memicu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah militer. Dan selanjutnya itu ada tekanan internasional, yang mana organisasi HAM seperti Amnesty International dan PBB terus menekan para rezim-rezim militer atas pelanggaran HAM, yang mana berdampak pada sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik. Lalu ada juga gerakan perlawanan sipil, karena pada waktu itu demonstrasi besar-besaran, pemogokan buruh dan kelompok oposisi yang semakin kuat membuat stabilitas pemerintahan pada waktu itu goyah. Kemudian ada konflik militer yang gagal. Contoh paling jelas adalah kekalahan Argentina dalam perang Malvinas pada tahun 1980-an. Yang mana hal ini sangat mempermalukan rezim dan akhirnya terjadi transisi dalam rezim tersebut menjadi demokrasi. Dan yang terakhir itu ada referendum dan pemilu. Jadi beberapa rezim seperti di Chile dan Uruguay akhirnya tumbang setelah referendum dan pemilihan umum yang dipaksakan oleh rakyat. Jadi di era kediktatoran militer konservatif di Amerika Latin begitu meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah, di mana ratusan nyawa ribu melayang akibat represi brutal, dan meskipun negara-negara ini telah kembali ke sistem yang demokrasi, namun warisan kelam dari periode-periode lalu tuh masih membengkak atau masih masih ini terasa hingga saat ini. Dan banyak korban hingga saat ini masih menuntut keadilan. Sementara beberapa pelaku kejahatan kemanusiaan hidup tanpa hukum. Jadi hal yang perlu kita pelajari, sejarah ini menjadi pengingat bahwa demokrasi dan supremasi hukum adalah elemen penting dalam menjaga kebebasan serta hak asasi manusia di sebuah negara. Dan saya yakin bukan hanya di satu negara saya, tapi hampir semua negara juga membutuhkan yang namanya demokrasi dan supremasi hukum yang adil bagi seluruh rakyat yang ada di seluruh dunia. Terima kasih.